Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Cerkutai dan Ulgen Hatun dibawa ke rumah seorang pria yang sebelumnya telah menolong mereka. Dengan ramah, pria itu menghidangkan makanan untuk Cerkutai dan Ulgen Hatun. Cerkutai berkata, "Wah, kenapa kau repot-repot?" Dan pria itu menjawab, "Silahkan, kalian pasti lelah dan lapar. Aku akan kembali." Lalu Cerkutai mengatakan, "Kami sangat menghargainya, tapi lebih baik kami pergi sekarang dan menyelamatkanmu dari masalah lebih lanjut." Namun pria itu berkata, "Tidak mungkin. Kalian akan menjadi tamuku di sini. Aku tidak akan dengan mudah membiarkan kalian pergi. Sekarang makanlah." Kemudian pria itu pergi meninggalkan mereka berdua. Menyaksikan ini Ulgen bertanya, "Baiklah, sekarang apa, Cerkutai?" Dan Cerkutai menjawab, "Kita harus meninggalkan tempat ini bagaimanapun caranya." Namun Ulgen mengatakan, "Dia tidak membiarkan kita pergi setelah semua pembicaraan yang kamu lakukan. Dia ingin kita tinggal." Lalu Cerkutai mengatakan, "Siapa yang tidak suka pria sepertiku?" Dan Ulgen menjawab, "Ya, benar. Kenapa tidak ada yang tidak menyukaimu?" Mendengar ini membuat Cerkutai tersadar, kemudian berkata, "Baiklah, lebih baik kita segera pergi. Tapi bagaimana kita akan menyingkir darinya?" Dan Ulgen menjawab, "Aku tidak tahu tentang itu. Atau kita dapat memberitahu Osman Bey bahwa kita tidak dapat melakukan pekerjaan itu karena seorang pria menyukaimu." Lalu Cerkutai mengatakan, "Baiklah, baiklah." Kemudian saat Cerkutai mencoba memeriksa situasi, seorang anak kecil melihat mereka dari balik pintu dan memanggil ayahnya. Jelas itu membuat Cerkutai dan Ulgen sangat khawatir. Namun akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari rumah tersebut. Sementara itu, terlihat Osman dan pasukan Alpennya yang masih dalam perjalanan menuju wilayah Chandarish. Di sisi lain, terlihat Esma yang dipaksa melakukan satu kejahatan demi keselamatan adiknya. Atas perintah Ismihan dan Bengke Hatun, Archie memberikan sebuah racun kepada Esma untuk dioleskan pada pedang milik salah satu putra Osman. Tidak lama Orhan dan Aladin datang memasuki tenda. Dengan gugup Esma berkata, Aku baru saja membersihkan tempat ini, Baim. Aku juga membawakanmu beberapa syarbat." Kemudian dengan memberikan syarbat kepada mereka, Esma pergi keluar tenda. Seperti ada yang aneh, Orhan melihat ke arah tempat penyimpanan pedang lalu berkata, "Pedang kita menjadi berkarat. Ayo berlatih besok, adik." Dan Aladin menjawab, "Baik, kakak." Sahabat kita kembali lagi ke Cerkutai dan Ulgen Hatun yang terus berusaha untuk keluar dari lingkungan tersebut. Sayangnya, semua pintu terkunci. Namun akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah kandang kambing. Kemudian Ulgen bertanya, "Apakah mereka sudah pergi?" Dan Cerkutai menjawab, "Mereka terus mencari. Kita harus menunggu malam tiba untuk keluar." Kita berhasil melarikan diri berkat aku, Ulgen Hatun." Lalu Ulgen mengatakan, "Hei ya, semoga Allah memberkatimu. Jika bukan karena kamu, kita tidak bisa membuka pintu yang terkunci. Kamu adalah mata-mata terbaik yang pernah aku lihat. Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Dan Cerkutai menjawab, "Kita akan menunggu. Saat malam tiba, kita akan menemukan cara untuk memasuki kastil." Lalu Ulgen mengatakan, "Ya, kau benar-benar membuat rencana terperinci." Sahabat kita beralih ke Ismihan. Dia berkata, "Allah melewati batas dengan gerakan terakhirnya, Freyk. Dia tidak mematuhiku. Dia mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tidak percaya. Dia menjadi seorang Kristiani. Dia akan melakukan semua langkah selanjutnya untuk agama Yesus." Lalu Freyk mengatakan, "Ya, Fede Sultan, kanta Kuzeno sialan itu. Dia berada di belakangnya. Allah memunggungi Odin. Allah memunggungi Odin." Lalu Ismihan berkata, "Seseorang yang memunggungi Odin hari ini mungkin memunggungiku atau kamu, Freyk." Namun Freyk mengatakan,
Fede Sultan, Odin bisa meninggalkan semua orang, tapi dia tidak bisa meninggalkanku. Lalu Ismihan mengatakan, jangan terlalu yakin, dia siap mati untuk Odin, benar kan? Seseorang yang tidak setia pada agamanya juga tidak akan setia padamu, Frigg. Laki-laki seperti itu, dia pasti sudah menemukan seorang gadis Kristiani. Mendengar ini, Frigg mengatakan, Fede Sultan, ini akan mengakhirinya. Kamu tidak bisa mengambil resiko itu. Lalu Ismihan berkata, kamu terlalu percaya Olof, Frigg. Tapi aku rasa dia bermuka dua. Saranku adalah pertanyakan kesetiaanmu padanya. Aku ingin yang terbaik untukmu, Frigg. Sekarang kamu boleh pergi. Mendengar ini membuat Frigg terdiam dan terus memikirkan hal itu. Kemudian dia pun pergi meninggalkan ruangan. Lalu Ismihan berkata, sekarang Frigg tidak akan pernah meninggalkan sisi Olof. Mulai sekarang, aku akan tahu setiap langkah mereka. Archibald, kirim kabar ke Sultan. Dia akan mengirimkan surat kepada Jandar dan Karasibey yang mengatakan bahwa aku ingin mereka berada di pihakku. Kirimkan dengan hadiah. Lalu Archie bertanya, Fede Sultan, Germianit, akankah kita mengirim mereka hadiah? Mendengar ini Ismihan berkata, siapkan kudaku. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan benteng. Malam pun tiba, terlihat Osman dan pasukan Alpenya yang tengah beristirahat di sebuah goa. Mereka menyantap makanan yang dibuat oleh Turhan Alp. Osman berkata, terima kasih, Turhan. Gubru sangat pandai berburu. Katakan padaku, bagaimana kamu menangkap mereka begitu cepat? Apa rahasianya? Dan Gubrus menjawab, aku mengawasi mereka yang meninggalkan kawanan, Beim. Kau yang mengajariku itu. Mendengar ini membuat mereka tertawa. Lalu Osman berkata, ewalah, kau benar. Mereka yang tidak mau bersatu dan ingin sendirian akan mati. Sama halnya dengan hewan dan manusia. Kita tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan kawanan. Insya Allah, kita akan mengalahkan mereka semua. Dan mereka mengatakan, insya Allah, Beim, insya Allah. Sementara itu, di Kastil Inegol, Olof menyiapkan beberapa hadiah untuk Naiman dengan sebuah surat yang akan ditulis, terima hadiah ini sebagai tanda persekutuan kita, Komandan Naiman. Penguasa Inegol, Komandan Olof yang agung. Kirim peti-peti hadiah ke Komandan Naiman segera, dan kirim pesan ke Den. Dia akan mengirim biarawati dan paus ke sini dari biara di Kopruhisar. Aku akan mendirikan pusat Kristen di sini. Kemudian mereka pun pergi untuk mengirimkan hadiah-hadiah itu kepada Naiman. Menyaksikan ini membuat Frigg kesal, seraya berkata, aku penasaran, apakah Odin yang hebat menertawakanmu atau meludahimu? Lalu Olof berkata, Frigg, cintaku, aku melayani agama Yesus Kristus sekarang. Aku akan melakukan apapun yang harus aku lakukan. Lalu Frigg mengatakan, terkadang aku berpikir, bagaimana kamu begitu setia kepadaku? Orang yang mengubah Tuhannya akan mengubah kekasihnya juga. Benar kan, Olof? Mendengar ini Olof bertanya, apakah aku tertangkap? Gadis Kristen di Inegol sangat cantik. Seketika Frigg menodongkan belati tepat di leher Olof seraya berkata, kamu ingat apa yang telah aku lakukan? Jangan percaya cintaku sebanyak ini. Aku menutup mata terhadap kesetiaanmu kepada Odin. Jika kamu tidak setia kepadaku, aku tidak akan memiliki mata untuk menjadi buta. Lalu Olof mengatakan, Frigg, cintaku, aku mengambil tempat Nikolai yang hilang. Aku pergi ke sana dan mengambil yang paling berharga untuk orang Turki. Dan semua ini terjadi dengan masuknya aku ke agama Yesus. Aku akan berakar di sini. Mendengar ini Frigg bertanya, kamu akan berakar? Sendiri? Kamu akan berakar sendiri? Apakah begitu? Atau dengan gadis cantik Kristen itu? Dan Olof menjawab, bersama cintaku.
bukan tanpamu. Dukungan Bizantium di satu sisi dan dukungan Mongol di sisi lain. Kita akan tumbuh. Kita akan menumbuhkan begitu banyak cinta. Kita akan tumbuh begitu banyak, sangat banyak. Sahabat kita beralih ke wilayah Jandarбей. Beberapa hadiah yang dikirim oleh Ismihan melalui Bayindir telah tiba. Melihat semua itu, Jandarбей bertanya, "Untuk apa kaftan ini?" Dan Bayindir menjawab, "Seorang pria seperti Anda yang setia kepada Vede Sultan dan Sultan Aladin pantas mendapatkan kaftan yang mulia ini. Itulah kenapa." Lalu Jandarбей berkata, Ewalah, terima kasih. Tapi siapa bilang kami mendukung mereka? Kau menghujaniku dengan hadiah. Berapa banyak dari koin itu senilai darah yang akan ditumpahkan oleh alpenku dalam perang yang akan kau lakukan? Apakah semuanya bernilai emas, Bayindir-bey?" Mendengar ini Bayindir bertanya, "Ucapan macam apa itu? Jangan bicara padaku seperti aku adalah musuhmu. Kau akan menyakiti kami. Satu-satunya harapan kami adalah masa depan bangsa dan tanah kami." Lalu Jandarбей berkata, "Orang sepertimu hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri, bukan tanah ataupun bangsa. Ini adalah hal terakhir yang difikirkan orang-orang sepertimu. Kau mendorong pintu yang salah, ketahuilah itu." Kemudian Bayindir mengatakan, "Wah, Jandarбей yang hebat. Baru kemarin kamu menunggu pintu kastil. Sekarang kamu memiliki tanah. Kamu tidak bisa membalikan badanmu ke Seljuk yang telah memberimu semua ini. Tetapi jika kamu melakukannya, Sultan Aladin akan mengingatnya." Mendengar ini Jandarбей bertanya, "Apakah kamu mengancamku di tempatku sendiri, Bayindir-bey? Aku akan menyelamatkan hidupmu sehingga kau dapat menunjukkan keberanian yang sama melawan orang-orang Mongol." Lalu Bayindir berkata, "Jandarбей, Vede Sultan menginginkanmu dalam pasukannya. Seperti yang kau dan aku tahu, bahwa Vede Sultan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin aku mengingatkanmu, siapa yang memberimu rumah. Sultan Mesut melakukannya, bukan? Semua yang kau miliki dapat diambil kembali dengan satu kata. Jandarбей, jangan paksa aku melanjutkan sekarang. Jangan mati karena kamu tidak melakukan apa-apa, tapi matilah karena kamu melakukan sesuatu. Bergabung dengan pasukan Vede Sultan bersama kami. Pegang pedangmu melawan orang-orang kafir." Kemudian Jandarбей mengatakan, "Aku mengambil rumahku dengan kekuatanku dan darah orang-orangku. Tidak ada yang melakukan apapun untuk merayakan kemenanganku. Mereka memanggilku Jandarбей yang kuat karena alasan. Jika kau ingin mengancamku untuk melakukan sesuatu, pastikan untuk menggali kuburanmu sendiri. Namun, melindungi rumah kami adalah tugas utamaku. Aku akan memikirkan hal ini dan memberitahu Vede Sultan melalui surat. Kau boleh pergi sekarang." Kemudian Bayindir pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.